Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Mandala Putra, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, dengan nomor NPM B1A117001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas dan dasar hukum kepailitan, mata kuliah hukum kepailitan. Berikut penjelasannya. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber hukum kepailitan di Indonesia. Yaitu berawal dari BW yang secara umum, khususnya dalam pasal 1131, 1132, 1133, dan 1134. Dan yang kedua, yaitu HIR atau Peraturan Acara Perdata. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, asas utama Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama, secara cepat. Maksudnya, proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan keputusan yang sangat cepat. Yang kedua, adil, yaitu melindungi kreditor dan debitor yang beritikat baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitor. Yang ketiga, bersifat terbuka. Keadaan insolven suatu badan usaha harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari dan mencegah debitor yang beretikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Yang keempat, secara efektif, yaitu keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan, permohonan violet, keputusan violet, keputusan perdamaian maupun keputusan PKPU. Asas Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama, mendorong investor untuk berinvestasi. Yang kedua, memberikan perlindungan yang seimbang antara debitor dengan kreditor. Yang ketiga, pernyataan violet seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor atau mayoritas. Yang keempat, permohonan violet hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolven. Yang kelima, mengakui hak-hak separatis dari kreditor pemegang jaminan. Asas Undang-Undang Kepailitan. Dan yang selanjutnya, pernyataan violet harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Mengurus perusahaan yang violet harus bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan tidak bersalah. Yang selanjutnya, memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi sebelum diajukan permohonan violet. Yang terakhir, kriminalisasi terhadap kecurangan debitor. Selanjutnya, tujuan hukum kepailitan. Yang pertama, memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seseorang debitor yang tidak cukup nilainya. Yang kedua, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya sesuai dengan asas pari passu. Yang ketiga, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Yang keempat, melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka. Di pembahasan tujuan hukum kepailitan, memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditor untuk merunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang debitor. Yang selanjutnya, menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Fungsi Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama yaitu BW, mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor. Yang kedua, mengatur tata cara agar seorang debitor dapat dinyatakan violet. Yang ketiga, mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutang seorang kreditor. Yang keempat, mengatur tentang sahnya piutang atau tagihan. Yang kelima, mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang. Penjelasan yang terakhir yaitu kepentingan masyarakat. Yang pertama,
pajak yang dibayar debitur oleh negara. Yang ketiga, masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur. Yang ketiga, masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur. Yang ketiga, masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa konsumen atau pedagang. Kepailitan bank yaitu dibagi menjadi dua, yaitu nasabah penyimpanan dana, yang kedua nasabah yang memperoleh kredit. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.